Halo Sobat Kria, perkenalkan saya Siska Sumartono, founder dari Sari Ronce, sebuah rumah sulam yang berdiri sejak tahun 2009 berlokasi di Surabaya. Sari Ronce ini lahir dari kecintaan terhadap seni sulam tradisional, sebuah keterampilan tangan yang kami jaga, kami kembangkan dan kami wariskan hingga hari ini. Nah, selama lebih dari 15 tahun kami telah menghadirkan karya sulam yang memadukan pengembangan dan pelestarian sulam benang dan produk fashion ramah lingkungan. Sari Ronce ini telah aktif mengikuti promosi dagang baik dari dalam hingga ke luar negeri. Sari Ronce juga bekerja sama dengan BUMN dan instansi terkait, juga asosiasi yang lain. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini saya merasa sangat terhormat dapat hadir dalam program Kelas Kria Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui channel YouTube UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya. Program ini hadir untuk menjangkau lebih banyak tangan-tangan terampil di seluruh Jawa Timur, pada khususnya Indonesia dan juga belahan yang lain, karena ini kanal YouTube ya, bisa diakses dari mana saja. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Sobat Kria membuat sulam tangan dengan teknik sasiko. Penggemar sulam pasti tahu apa itu sasiko. Sasiko adalah bahasa Jepang, sulam sasiko biasa mereka sebut. Sasiko adalah langkah menjahit dengan langkah kecil. Nah, termasuk ini yang saya kenakan, sial ini adalah dengan teknik sasiko. Ya, apa saja sih sasiko? Macam tekniknya tuh cukup banyak. Dan kali ini saya akan memberikan teknik-teknik yang sederhana dengan gambar yang lebih sedikit dramatis ya, untuk bisa disulamkan ke jin. Ini contohnya yang udah jadi, nanti saya akan praktekkan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah jin yang disasiko untuk memberi kesan lebih keren. Kemudian ini juga, ini kombinasi dari patchwork dan sasiko, termasuk ini. Kita padukan dengan batik. Nah, seperti itu. Dan yang di sini, jadi intinya yang saya hadirkan di sini adalah hasil karya dari teknik-teknik sasiko. Baik, langsung saja kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini kita mulai ya. Ini benang yang biasa saya pakai adalah benang jeans merek Astra. Bisa beli di mana, di toko online banyak atau toko alat jahit. Pasti pakai gunting. Jarum yang saya pakai menyesuaikan kebutuhan jarumnya ya. Kalau benangnya besar ya berarti lubang jarumnya kita cari yang besar, dan saya sarankan untuk sasiko pakai yang jarum panjang. Semua bisa kita dapat di toko online di marketplace. Ini pola yang akan saya pakai dengan teknik yang sangat dasar, cuman kotak-kotak aja ya. Terus yang ini kawung. Seperti itu ya. Nanti untuk gambar bisa teman-teman bisa berkreasi sendiri. Gambar itu mau gambar apa, mau gambar perahu, mau gambar ikan, itu bisa. Menyulam sasiko tidak perlu pakai pidangan, karena dia bisa langsung di bersambungan. Ditariknya cukup begini, ini dirapatkan ya, terus ditarik. Langsung begini. Kenapa saya menyarankan menyulam sasiko jangan pakai pidangan? Seperti itu ya teman-teman. Ini jin saja masih saya double menjadi 4. Nah, ini maksudnya kenapa saya sarankan pakai jarum panjang ya, ini gunanya untuk ini. Ini yang tadi melingkar untuk pinggirannya, sekarang kita mulai memasuki kawungnya ya. Kita ikuti aja gambarnya. Tekniknya masih tetap sama, hanya bentuk sulamannya aja yang gambarnya yang berbeda.
Ini sudah hampir sampai di ujung, jadi dibentuk seperti layaknya motif kawung ya. Sudah selesai untuk yang motifnya kawung. Sudah selesai motif kawungnya. Gampang tapi nyeni ya. Dan ini kuat sekali ini. Ini proses menguncinya ya teman-teman ya. Aduh, sorry. Nah, ini harus disiapkan sekian baru dimasukkan. Kalau kali aja cukup. Tapi tidak boleh langsung dipotong ya, diselip-selipkan aja. Bisa ke depannya begini. Agak jauh itu ada maksudnya biar lebih rapi. Ini untuk motif kawungnya sudah selesai. Ntar lagi kita masuk ke motif yang garis-garisnya ini ya. Sekarang kita lanjutkan motif seperti motif tikar ya. Kalau motif itu kita bisa menamai apa saja sebenarnya ya. Kalau saya bilang ini kayak tikar ya, kotak-kotak gitu aja. Nggak tahu kalau teman-teman apa namanya. Nah, ini bisa langsung ke sini. Sedikit kelihatan, tinggal satu garis ini aja. Intinya sasiko ini jenis sulaman yang paling sederhana. Kalau saya bilang ini sulam telujur ya teman-teman. Jadi kreativitas gambar tergantung dari kita. Sudah selesai. Tinggal kita kunci. Jadi perlu diingat teman-teman, menyulam itu bisa pakai benang apa saja. Yang penting benangnya tidak boleh luntur ya, supaya tidak mengotori, tidak merusak kain maupun motifnya. Banyak yang tanya itu pakai benang apa biasanya kalau saya lagi menyulam. Ya bisa pakai benang apa saja, tapi saran saya harus paham juga kalau medianya seperti jeans gini, saya menyarankan pakai benang-benang katun yang kuat, kayak benang jeans itu kuat itu dia, supaya seimbang dengan ininya media yang akan kita sulam. Kalau menyulam sasiko di jeans pakai benang bordir itu kan warnanya bagus, cuman tidak kuat ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini sudah selesai. Bisa kebayang ya teman-teman, tadi kan tidak ada sulamannya. Supaya tampilan jin ini bisa berbeda, kita bisa kasih sulaman sasiko. Seperti itu, sudah selesai. Jadi benangnya yang jarum kita bulatkan dengan 1, 2, 3, 4. Nah, terus dari sini kita putar ke sini, ke titik awal tadi. Yang ditarik ini. Seret ya, ditahan, untuk ditarik ke sini. Supaya apa? Ini ditahan tuh maksudnya ini loh, berfungsi ngunci dia. Nah, kan jadi. Ini hasil dari sasiko di jeans yang lain, tapi tekniknya semuanya sama ya. Cuman ini adalah motif kawung yang kita kembangkan lagi di tiap kotaknya ini. Ini tentu waktunya lebih lama. Terima kasih sudah menonton video ini dan mengenal lebih dekat IKM binaan UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di kelas Kriya Jatim episode berikutnya. Salam kreatif.